Ada satu fase dalam hidup di mana kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku harus terus berjuang sendirian? Kenapa aku mengupayakan seseorang yang bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arahku? Kamu pernah memberikan segalanya, perhatian yang tulus, waktu yang tidak kamu punya, kesabaran yang bahkan kamu ciptakan dari kelelahanmu sendiri. Kamu mendengarkan keluh kesahnya, kamu hadir di momen yang bahkan orang lain anggap sepele. Kamu mencoba memahami, meski kamu sendiri seringkali tidak dipahami. Tapi manusia punya batas dan hatimu, meskipun kuat bukan berarti tidak bisa lelah. Lalu suatu hari, kamu berhenti. Bukan karena kamu tidak sayang, bukan karena kamu marah, tapi karena kamu akhirnya sadar, aku pantas diperhatikan juga. Kamu mulai mengurangi pesan yang biasanya kamu kirim duluan. Kamu tidak lagi menjadi orang yang selalu mengalah. Kamu tidak lagi memaksa percakapan yang tidak pernah diperjuangkan dari kedua arah. Kamu mulai mengabaikan, sedikit demi sedikit, tidak untuk menyakiti, tapi untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Diammu mulai menciptakan ruang yang selama ini ia tidak pernah sadari keberadaannya. Keberadaanmu yang dulu dianggap biasa, tiba-tiba menjadi kehilangan yang menyesakkan. Suara pesanmu yang dulu diabaikan, kini menjadi notifikasi yang ia tunggu tapi tak kunjung datang. Kehangatanmu yang dulu disepelekan, sekarang berubah menjadi dingin yang ia tidak siap hadapi. Kamu tidak melakukan apa-apa, tapi dia merasakannya lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Diammu menjadi gema, pengabaianmu menjadi cermin, memantulkan siapa dirinya sebenarnya. Jarakmu menjadi tamparan yang tidak pernah kamu layangkan, tapi justru paling membuatnya tersadar. Dan video ini adalah perjalanan itu. Perjalanan tentang bagaimana seseorang baru tahu nilai dirimu ketika kamu berhenti memberikan energi pada tempat yang salah. Perjalanan tentang bagaimana diam bisa menjadi bahasa paling kuat dalam hubungan. Perjalanan tentang harga diri, respek, dan keberanian untuk meninggalkan ruang yang tidak pernah memberi tempat untukmu. Dengar baik-baik setiap kalimat dalam video ini. Biarkan kata-katanya membuka luka yang pernah kamu pendam, sekaligus menutupnya dengan pemahaman yang lebih dewasa. Biarkan video ini menjadi pengingat bahwa kamu tidak pernah kehilangan siapapun. Justru merekalah yang kehilanganmu. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar peduli tidak akan menunggu kamu menjauh untuk menyadari kehadiranmu, dan orang yang bukan untukmu akan selalu buta, bahkan ketika kamu sudah berdiri tepat di hadapannya. Tapi, sebelum kami melanjutkan, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Like untuk video ini, komen pengalamanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah cinta, rahasia hubungan, dan tips yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hati dan perasaan. Sekarang, mari kita simak video ini. Mari. Poin pertama, diam adalah suara yang paling lantang. Kadang kamu tak perlu berkata apa-apa untuk mengatakan semuanya. Bisa jadi, keheninganmu justru terdengar lebih nyaring daripada ribuan kata yang kamu simpan selama ini. Dan anehnya, justru saat kamu tak lagi menghubungi dia, tak lagi bertanya kabar, tak lagi menyisipkan perhatian kecil, disitulah pikirannya mulai gelisah sendiri. Bukan karena kamu bersikap dingin, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan egonya merasa aman. Seperti yang kita bahas di pembukaan, diam bukan sekadar kosong. Dalam banyak budaya, diam adalah bahasa tertua dalam menunjukkan batas. Tapi bukan semua orang bisa memahami bahasa ini. Hanya mereka yang benar-benar merasa kehilangan, yang mulai mengerti artinya. Dan bisa jadi, sekarang dia mulai bertanya-tanya, kenapa kamu tiba-tiba begitu tenang? Padahal dulu kamu yang paling reaktif. Kamu yang selalu duluan minta maaf. Kamu yang takut kalau hubungan ini renggang. Sekarang, kamu malah seperti tidak peduli. Atau mungkin, memang sudah tidak lagi? Sementara itu, kamu tahu persis apa yang sedang terjadi. Kamu sedang memilih untuk tidak mengulang siklus yang sama. Bukan karena kamu ingin mengajarnya pelajaran, tapi karena kamu ingin menjaga dirimu sendiri dari luka yang sudah kamu kenal terlalu baik. Menurut pemahaman psikologi, ketika stimulus tiba-tiba hilang,
terutama yang biasanya memberi perhatian atau validasi, otak akan mencoba memahami kemana sumber itu pergi. Dopamin yang biasanya muncul karena adanya interaksi, kini terputus, dan sistem limbik akan mulai mengirimkan sinyal kehilangan. Itu sebabnya diam bisa menjadi gema yang memekakan telinga bagi orang yang mulai merasa kehilangan kendali atas kamu. Dan yang lebih menyakitkan bukan kehilanganmu, tapi kehilangan versi kamu yang dulu. Bayangkan, kamu hanya duduk tenang di kamarmu, tidak melakukan apa-apa. Sementara di tempat lain, seseorang mulai memutar ulang semua pesan, semua momen, semua versi dirimu yang dulu selalu hadir. Kamu tak perlu menjelaskan, tak perlu menjauh secara dramatis. Cukup dengan tidak lagi hadir seperti biasa. Karena diam yang disengaja selalu menyimpan kekuatan yang lebih dalam daripada kemarahan atau penjelasan. Dan kalau kamu melakukannya bukan karena takut kehilangan, tapi karena kamu ingin tenang, maka suara paling lantang yang dia dengar sekarang adalah keheninganmu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Saat keheninganmu mulai membuat dia menyadari apa yang hilang. Poin kedua, dia menyadari apa yang hilang. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kamu tidak perlu membuat suara untuk didengar, karena justru saat kamu memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena sudah selesai, dia mulai memperhatikan hal-hal yang selama ini ia abaikan. Awalnya mungkin hanya terasa sepi, lalu perlahan berubah jadi rasa hampa. Dan dalam senyap itulah, kesadaran mulai muncul. Bisa jadi dia mulai membuka ulang pesan-pesan lama yang dulu tidak sempat dibalas. Bisa jadi dia scroll media sosialmu diam-diam, mencoba menangkap apakah kamu sedang bahagia tanpanya. Atau mungkin, dia bertanya pada teman kalian, sekadar memastikan kamu masih di tempat yang sama. Tapi anehnya, semua itu tak lagi bisa mengembalikanmu seperti dulu. Menurut penelitian tentang memori emosional, kehilangan sosial bisa memicu aktivitas otak yang mirip dengan rasa sakit fisik. Maka wajar jika ketidakhadiranmu terasa lebih menusuk dibandingkan saat kamu masih ada, tapi tak dihargai. Dan tanpa sadar, kamu mulai hidup di ruang yang lebih luas. Sementara dia terkunci dalam kenangan yang perlahan terasa seperti utang yang tak terbayar. Mungkin dia tidak akan bilang. Mungkin egonya terlalu tinggi untuk mengaku bahwa sekarang, setiap pagi yang kamu lewati tanpanya membuatnya mempertanyakan keputusan-keputusan kecil yang dulu dia anggap sepele. Di saat seperti itu, dia mulai meraba-raba apa sebenarnya yang hilang. Apakah kamu atau dirinya sendiri yang kehilangan arah setelah kehilanganmu? Dan ini sering terjadi. Ketika seseorang terbiasa dimengerti, mereka lupa bahwa kehadiranmu bukan kewajiban. Ketika kamu pergi, mereka baru sadar bahwa tidak semua orang akan bertahan setelah berkali-kali diabaikan. Tapi di sisi lain, kamu juga harus siap. Karena tidak semua yang menyadari kehilangan akan kembali dengan niat memperbaiki. Beberapa hanya kembali untuk memastikan bahwa mereka masih punya pengaruh. Beberapa hanya menyesali kehilangan tanpa benar-benar ingin tumbuh. Jadi, kalau dia sadar sekarang, bisa jadi karena kamu sudah menciptakan ruang baru yang tidak bisa lagi dia masuki. Dan dari luar, dia hanya bisa melihatmu berjalan tanpa pernah menoleh kembali. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Di mana jarak yang kamu ciptakan justru membangkitkan kembali hasrat yang dulu pernah ia buang. Poin ketiga, jarak membangkitkan kembali hasrat. Kamu tak benar-benar menghilang. Kamu hanya mengambil langkah mundur. Dan anehnya, justru saat kamu menjauh satu langkah, dia mulai merasa perlu mendekat 10 langkah. Mungkin dia tak sadar saat kamu masih ada. Karena kehadiranmu terlalu mudah ditemukan. Terlalu siap, terlalu cepat merespons. Terlalu bisa diandalkan, bahkan saat kamu sendiri sedang runtuh. Tapi setelah jarak tercipta, entah karena sengaja, atau karena kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri, tiba-tiba saja ruang kosong itu terasa lebih besar dari yang dia bayangkan.
Ruang yang tadinya dia isi dengan kesibukannya sendiri, sekarang justru memanggil kembali sosokmu yang tak lagi terlihat. Seperti yang kita singgung di bagian sebelumnya, otak manusia tak pandai menerima kehilangan yang tidak dijelaskan. Ketidakhadiranmu justru merangsang sistem dopamin di otaknya. Karena ketidakpastian selalu membuat rasa penasaran meningkat. Dan kamu tahu apa yang sering terjadi? Seseorang yang dulu merasa pasti memiliki kamu, tiba-tiba mulai merindukan rasa yang pernah mereka abaikan. Disinilah hasrat mulai tumbuh kembali. Bukan karena kamu membuat drama, tapi karena kamu berhenti menawarkan dirimu sebagai jawaban. Dalam filsafat stoikisme, kita diajarkan untuk tidak melekat secara berlebihan pada apapun di luar kendali kita, termasuk dalam hubungan. Ketika kamu menciptakan jarak, itu bukan berarti kamu sedang memainkan permainan, tapi kamu sedang memurnikan ruang antara dua jiwa, agar yang tersisa hanya mereka yang benar-benar ingin kembali. Namun jangan lupakan satu hal penting. Tidak semua orang yang merindukanmu layak untuk ditemui kembali. Ada yang hanya rindu karena mereka kehilangan kenyamanannya, bukan karena mereka menghargaimu sebagai manusia. Maka ketika kamu menciptakan jarak, biarkan bukan hanya tubuhmu yang menjauh, tapi juga egomu yang tak lagi butuh dipahami. Kalau dia benar-benar peduli, dia akan melintasi jarak itu dengan jujur. Tapi kalau dia hanya merasa terganggu karena kamu tidak lagi mudah, mungkin jarak itu adalah cara terbaik untuk melihat siapa yang hanya ingin hadir saat kamu mudah dimiliki. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Saat perhatian yang kamu kurangi justru meningkatkan ketertarikan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Poin keempat, perhatian yang berkurang justru meningkatkan ketertarikan. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Semakin kamu hadir di setiap waktu, semakin kecil kemungkinan dia benar-benar memperhatikanmu. Tapi ketika kamu mulai mengurangi perhatianmu, bukan dengan marah, bukan dengan drama, hanya perlahan menahan diri, ketertarikannya justru mulai bangkit kembali. Itu bukan karena kamu sedang memainkan peran, tapi karena akhirnya kamu berhenti memberi sesuatu yang selama ini ia anggap pasti. Seperti yang sudah tersirat di bagian sebelumnya. Otak manusia bereaksi lebih kuat pada sesuatu yang tidak bisa ditebak. Itulah kenapa perhatian yang terus-menerus, yang diberikan tanpa batas, bisa berubah jadi rutinitas hambar. Tapi perhatian yang jarang, yang muncul hanya ketika kamu benar-benar tulus memberikannya, bisa memicu sistem dopamin yang lebih kuat dalam pikirannya. Ada istilah dalam psikologi yang menyebut ini sebagai intermittent reinforcement. Sama seperti mesin slot yang membuat orang kecanduan, perhatian yang datang tidak menentu menciptakan efek keinginan yang lebih intens. Dan tanpa sadar, kamu menjadi sesuatu yang membuatnya penasaran. Tentu tidak semua orang akan merespons dengan cara yang sehat. Beberapa akan merindukanmu dengan tenang. Tapi ada juga yang mulai gelisah, merasa diabaikan, atau bahkan tersinggung karena kamu tidak lagi sepenuhnya hadir untuk memvalidasi keberadaannya. Apalagi kalau egonya terbiasa mendapat tempat paling depan dalam hidupmu. Maka, pengurangan perhatian bukan hanya mengganggu kebiasaan, tapi juga menyentuh titik rapuh yang selama ini tersembunyi di balik arogansinya. Namun jika kamu melakukannya bukan untuk memancing reaksi, tapi karena kamu mulai ingin menyelamatkan ruang batinmu, itu bukan manipulasi, itu cara untuk kembali menghargai dirimu sendiri. Bayangkan, kamu tetap hadir, tapi tidak lagi selalu menanyakan apakah dia sudah makan, tidak lagi menjadi yang pertama membalas setiap pesan, tapi kamu masih bersikap baik. Diam-diam, perlakuan ini menciptakan pergeseran. Karena ketika kamu tidak lagi menjadikan dia pusat segalanya, dia mulai bertanya, "Apa aku masih sepenting dulu?" Dan itulah saat ketertarikan kembali hidup. Bukan karena kamu berubah jadi misterius, tapi karena kamu tak lagi mudah ditebak. Kita lanjut ke bagian berikutnya, di mana ketidaktertebakanmu mulai berubah menjadi misteri yang tak tertahankan. Poin kelima, misteri membuatmu tak tertahankan. Ada hal-hal yang semakin sedikit kamu ungkap, semakin dalam orang ingin tahu. Seperti yang kita bahas sebelumnya.
Ketika perhatianmu tak lagi sepenuhnya tersedia, rasa penasaran pun mulai tumbuh pelan-pelan. Tapi bukan hanya soal perhatian yang berkurang. Lebih dalam dari itu adalah misteri, ketidaktertebakan. Dan itulah yang membuatmu tak tertahankan. Kamu tidak sedang memanipulasi. Kamu hanya sedang berhenti menjadikan dirimu buku terbuka yang bisa dibaca kapan saja. Dan itu bukan karena kamu ingin terlihat kuat, tapi karena kamu mulai belajar untuk tidak menyuguhkan segalanya tanpa batas. Bayangkan, kamu tetap tersenyum, tetap ramah, tetap hadir. Tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang sedang kamu rasakan, atau apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Kamu tak memberitahu, tapi juga tidak menutup diri. Kamu hadir, tapi tidak tergenggam. Otak manusia bekerja aneh saat dihadapkan pada ketidaktahuan. Teori information gap menjelaskan, saat seseorang merasa ada celah informasi, otaknya akan terdorong untuk mencari tahu, menyusun puzzle yang tidak lengkap. Dan kamu adalah teka-teki yang tidak bisa diselesaikan dengan satu kali tebak. Karena kamu bukan teka-teki, kamu hidup, dan kamu tumbuh. Kamu tidak stagnan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu orang lain. Bisa jadi, seseorang yang awalnya merasa biasa saja denganmu, mulai merasakan dorongan halus untuk kembali memperhatikan. Kenapa kamu sekarang lebih tenang? Kenapa kamu tidak lagi berbagi banyak cerita? Kenapa kamu terlihat bahagia? Tapi mereka tak tahu kenapa. Tapi misteri itu pun harus kamu jaga dengan bijak. Terlalu banyak disembunyikan, kamu bisa dianggap tidak terbuka. Tapi jika semuanya kamu suguhkan sekaligus, kamu kehilangan kedalaman. Maka seperti air tenang, kamu biarkan hanya sebagian kecil dari dirimu yang terlihat. Dan anehnya, justru saat kamu tidak mencoba tampil menarik, disitulah daya tarikmu muncul dengan sendirinya. Karena seperti kata Epictetus, kebijaksanaan bukan tentang banyaknya yang kamu tunjukkan, tapi tentang seberapa baik kamu mengendalikan apa yang kamu biarkan terlihat. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Saat misteri itu mulai membuat dia ingin mengejarmu kembali. Poin ke-6, dia mulai mengejarmu. Biasanya, saat kamu masih ada, dia santai. Karena kamu selalu hadir, selalu mengabari, selalu menjelaskan apa yang tak perlu dipertanyakan. Tapi sekarang kamu tidak lagi melakukan itu. Dan perlahan, tanpa sadar, dia mulai berubah posisi. Bisa jadi awalnya dia hanya kepo. Tanya ke teman-teman, kepoin storymu diam-diam, atau tiba-tiba muncul dengan alasan sepele. Padahal kamu tahu, dia sedang resah. Seperti yang kita bahas sebelumnya, saat kamu berhenti memberi, bukan hanya perhatian yang kosong, tapi egonya juga mulai kehilangan bahan bakarnya. Dan kamu tetap diam di tempatmu. Tenang, tanpa upaya. Bukan karena keras kepala, tapi karena kamu tahu. Apapun yang datang padamu tanpa kamu minta, biasanya itu yang paling jujur. Lucunya, manusia seringkali baru tergugah saat haknya tidak lagi otomatis diberikan. Dalam psikologi disebut reactance. Dorongan untuk mendapatkan kembali kontrol saat merasa kehilangan kebebasan. Jadi ketika kamu tak lagi mudah dicapai, dia mulai merasa ada sesuatu yang penting sedang menjauh. Mungkin dia belum mengakuinya. Tapi kamu bisa lihat dari tanda-tandanya. Responnya lebih cepat. Nada bicaranya lebih hangat. Pertanyaannya lebih personal. Seolah ingin tahu apakah kamu masih bisa disentuh dengan cara yang sama. Tapi hati-hati. Karena tidak semua yang mengejar berarti tulus. Bisa jadi dia hanya merasa kehilangan kekuasaan atasmu. Atau mungkin dia hanya ingin memastikan bahwa kamu masih bisa digenggam, agar dia tak merasa kalah. Disinilah kamu diuji. Bukan soal apakah kamu akan membalas atau tetap menjaga jarak, tapi tentang seberapa jujur kamu terhadap dirimu sendiri. Apakah kamu ingin dia kembali karena kamu merindukannya, atau kamu hanya sedang menikmati ego yang sekarang berpindah arah? Kamu tahu, kadang orang mengejar bukan karena cinta, tapi karena mereka kehilangan akses pada kenyamanan yang dulu mereka anggap biasa. Dan di saat itulah, kamu harus bisa membedakan mana yang datang karena kehilangan, dan mana yang datang karena menyesal. Tapi yang pasti,
Semakin kamu mengabaikannya, semakin keras dia mendengar keheninganmu. Karena sekarang, bukan lagi kamu yang berjalan ke arahnya, tapi dia yang sedang belajar bagaimana rasanya ditinggal tanpa penjelasan. Lanjut ke bagian berikutnya. Saat kamu tak lagi memberi makan egonya, dan perlahan, dia tak lagi bisa berdiri setegak biasanya. Poin ketujuh, kamu berhenti memberi makan egonya. Dia terbiasa menjadi pusat perhatianmu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena dulu, kamu mencintai dengan sepenuh hati. Kamu bertanya lebih dulu, meminta maaf lebih dulu, mengalah lebih dulu, meski bukan kamu yang salah. Kamu melakukan itu bukan karena kamu tidak punya harga diri, tapi karena kamu berharap cinta bisa membuat segalanya tetap utuh. Tapi sekarang, kamu tidak lagi di posisi itu. Bukan karena kamu berubah jadi cuek, tapi karena kamu mulai sadar. Setiap kali kamu memberi terlalu banyak, dia tumbuh. Tapi bukan dalam cinta. Yang tumbuh justru egonya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, saat kamu berhenti mengejar, dinamika mulai bergeser. Dan di sini, kamu mengambil langkah selanjutnya. Berhenti memberi makan egonya. Ego tidak butuh cinta. Ego hanya butuh dikagumi, dituruti, dan dipertahankan. Selama kamu terus menuruti keinginannya, dia tidak pernah melihatmu sebagai manusia yang setara, tapi sebagai cermin yang setiap hari harus memantulkan betapa hebatnya dirinya. Menurut psikologi, orang-orang yang terlalu tergantung pada validasi eksternal akan merasa lapar saat pujian atau pengaguman dihentikan. Karena otaknya terbiasa mendapat dopamin setiap kali ada sanjungan, bahkan yang tidak tulus. Maka ketika kamu tiba-tiba berhenti membenarkan semuanya, saat kamu tidak lagi mengiyakan semua maunya, saat kamu tidak lagi berkata, tidak apa-apa, meski hatimu tersakiti, dia mulai gelisah. Bisa jadi dia bingung, bisa juga marah, atau malah diam dan menunggu kamu kembali, menyadari kesalahanmu. Tapi kali ini berbeda, bukan? Kamu tidak ingin menang, kamu hanya ingin bebas. Bebas dari permainan puji dan lupakan. Bebas dari hubungan yang membuatmu harus mengecilkan dirimu agar dia merasa besar. Dan kalaupun dia kembali, itu bukan karena kamu kembali menjadi cermin untuk egonya, tapi karena dia mulai melihatmu sebagai manusia, bukan penyanjung. Tapi bisa juga dia pergi, karena kamu tidak lagi memberinya yang dulu dia anggap hak. Tapi bukankah itu yang harus terjadi? Karena yang hanya bertahan saat egonya diservis, tak pernah benar-benar peduli siapa kamu. Lanjut ke bagian berikutnya. Saat egonya mulai goyah dan kamu tetap berdiri tenang di tempatmu. Poin ke-8, egonya terpukul. Kalau sebelumnya kamu hanya diam, kali ini kamu benar-benar berhenti. Bukan sekadar menjauh, tapi juga tak lagi memberi ruang untuk dirinya menjadi pusat dari segalanya. Dan saat itu terjadi, ada sesuatu yang bergeser. Dia mulai gelisah. Bukan karena kehilanganmu sepenuhnya, tapi karena kehilangan kendali. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kamu tak lagi memberi makan egonya. Dan kini, dia mulai merasakan lapar yang tak bisa ia definisikan. Bisa jadi kamu masih sopan saat bertemu, masih membalas seperlunya, masih tersenyum ketika disapa. Tapi tidak lagi dengan tatapan yang memintanya tetap tinggal, tidak lagi dengan gestur yang membuatnya merasa dibutuhkan. Dan di sanalah, egonya mulai retak. Seseorang yang terbiasa duduk di singgasana akan merasa dunia sedang salah, saat tak ada lagi yang berlutut di hadapannya. Secara psikologis, ini bukan sekadar tentang kehilangan perhatian, tapi tentang benturan langsung antara persepsi superioritas dengan kenyataan bahwa ia tak lagi dikejar. Teori ego depletion menyebutkan bahwa ketika seseorang kehilangan kontrol sosial yang biasanya membuat mereka merasa penting, otak bisa merespons dengan kelelahan emosi, bahkan memicu agresi pasif atau penarikan diri ekstrim.